Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Abram Rahmat, perwakilan dari kelompok KKN 155 yang akan membahas materi tanggap bencana. Pada video ke-6 kali ini, saya akan membahas materi tentang bencana tsunami yang terdiri dari yang pertama, apa aja sih penyebab terjadinya bencana tsunami? Yang kedua, tanda-tanda sebelum terjadinya bencana tsunami. Yang ketiga, cara mengantisipasi bencana tsunami. Dan yang keempat, cara menanggulangi saat bencana tsunami telah terjadi. Oke, mari kita bahas dari yang pertama terlebih dahulu. Apa aja sih penyebab terjadinya bencana tsunami? Penyebab terjadinya bencana tsunami dapat disebabkan oleh beberapa faktor berikut. Yang pertama, gempa bumi yang terjadi di bawah laut yang akan menimbulkan banyak sekali getaran yang akan mendorong timbulnya gelombang tsunami. Yang kedua, letusan gunung berapi yang memiliki kekuatan getaran yang cukup besar, yang efek dari getaran tersebut yang nantinya akan menyebabkan terjadinya getaran bawah laut dan memunculkan ombak-ombak yang sangat besar. Yang ketiga, terjadinya longsor di bawah laut yang disebabkan oleh gempa bumi tektonik atau letusan gunung bawah laut. Getaran kuat yang ditimbulkan oleh longsor tersebut kemudian bisa menyebabkan terjadinya tsunami. Yang keempat, adanya hantaman meteor yang masuk ke dalam laut yang menyebabkan terjadinya gelombang besar dikarenakan adanya benda besar yang menghantam air sehingga muncullah gelombang-gelombang besar. Setelah kita tahu apa saja penyebab terjadinya bencana tsunami, maka kita juga harus tahu nih, apa sih tanda-tanda sebelum terjadinya bencana tsunami? Tanda-tanda sebelum terjadinya bencana tsunami dapat dilihat dari beberapa faktor berikut. Yang pertama, air laut mendadak surut sampai tertarik ke tengah lautan. Yang kedua, binatang-binatang mulai berlarian menjauhi bibir pantai dikarenakan mereka merasakan bahaya yang akan datang. Yang ketiga, tanah bergetar dan suara gemuruh ombak yang tak biasa. Dan yang keempat, terjadinya gempa bumi dengan skala besar yang dapat menyebabkan getaran di dalam laut sehingga bisa menimbulkan tsunami. Karena kita sudah tahu apa aja sih penyebab terjadinya tsunami, maka kita harus dapat mengantisipasi sebelum bencana tsunami tersebut terjadi. Bagaimana sih cara mengantisipasinya? Cara mengantisipasi bencana tsunami dapat dilakukan dengan cara-cara berikut. Yang pertama, meningkatkan kesiapsiagaan serta kewaspadaan terhadap bahaya tsunami. Yang kedua, memberikan penyuluhan kepada masyarakat tentang karakteristik dan pengenalan bahaya tsunami. Yang ketiga, membuat alat peringatan tsunami atau early warning system. Yang keempat, membangun tembok penahan tsunami pada garis pantai yang berpotensi mengakibatkan bahaya. Yang kelima, melakukan penanaman pohon mangrove serta tanaman lainnya sepanjang garis pantai yang dapat meredam ombak tsunami. Dan yang keenam, membuat bangunan tempat untuk evakuasi yang aman di sekitar daerah pemukiman. Tempat atau bangunan ini harus cukup tinggi dan mudah diakses untuk menghindari ketinggian tsunami. Tapi apa yang akan terjadi apabila kita belum sempat melakukan antisipasi terhadap bencana tsunami? Ternyata tsunami-nya malah datang duluan. Oleh karena itu, ada beberapa cara yang dapat digunakan untuk menanggulangi apabila bencana tsunami telah terjadi. Yang pertama, apabila sudah terlihat ombak yang sangat besar, carilah dataran yang lebih tinggi untuk mengantisipasi agar tidak terseret oleh ombak tersebut. Yang kedua, jangan gunakan kendaraan, terutama mobil, untuk menghindari tsunami. Karena apabila menggunakan mobil, akan sangat susah sekali untuk menghindari keramaian yang ada. Segeralah tinggalkan mobil dan keluar untuk berlindung. Yang ketiga, apabila sudah terlanjur terkena ombak, segeralah cari benda-benda yang mudah mengapung seperti kayu, bantal, galon, ban bekas, dan yang lainnya agar kalian bisa naik ke atas permukaan air. Yang keempat, buang benda-benda yang berat atau tidak berguna pada saat kalian berada di air. Hal tersebut dilakukan agar dapat mempermudah pergerakan yang ada. Yang kelima, carilah pohon terdekat yang tinggi untuk menaikinya agar kalian tidak terkena air tsunami. Dan yang keenam, apabila kalian sedang berada di laut, usahakan jauhilah garis pantai dikarenakan ombak akan semakin besar pada saat masuk ke dalam garis pantai.